Saudara, ada sebuah tulisan imajiner yang dibuat Frank Michalik tentang hasil psikotes terhadap murid-murid Yesus. Dalam tulisan imajiner ini, seolah-olah ia mengalamatkan suatu surat hasil psikotes kepada Yesus Kristus, Rabi di Nazaret, Galilea. Begini tulisannya. Salam sejahtera. Beberapa minggu yang lalu, Anda meminta kami memberikan pemeriksaan psikologi terhadap 12 orang yang hendak Anda jadikan sebagai anggota dari karya pelayanan Anda. Meskipun kami masih dalam proses memberikan dan mengumpulkan hasil pemeriksaan itu, namun kami menduga Anda sudah tidak sabar lagi untuk menerima hasilnya secepat mungkin. Karena itulah kami memberikan beberapa hasil pemeriksaan atas diri terhadap Simon anak Yunus dan beberapa calon murid yang lain. Hasilnya sebagai berikut. Seperti yang Anda ketahui, Simon anak Yunus atau yang biasa dipanggil Petrus memiliki kepribadian yang ditandai dengan sikap terburu-buru, dan itu berbahaya. Ia juga memiliki kesombongan yang mencolok dan kurang adanya stabilitas perasaan yang pastinya akan membahayakan Anda dan karya Anda. Kami juga merasa bahwa penampilan fisiknya secara umum bisa memberikan citra buruk terhadap tujuan organisasi Anda. Selain itu, selama pengamatan kami, ternyata kami melihat bahwa Simon anak Yunus adalah seorang nelayan yang buruk. Kami menduga bahwa ketidakberhasilannya dalam pekerjaannya itulah yang mendorongnya untuk meninggalkan pekerjaannya dan beralih mengikut Anda. Karena itu, berdasarkan pemeriksaan kami sangat menyarankan agar Anda menolak Simon anak Yunus bergabung dengan organisasi Anda. Kami akan segera memberikan saran mengenai kelayakan 11 orang calon lainnya. Kami sudah memeriksa mereka semua, kecuali Thomas, yang disebut Didimus, yang tidak muncul pada saat pemeriksaan. Berdasarkan bukti-bukti yang kami dapat sejauh ini, kami hanya menyarankan kepada Anda untuk menerima Yudas Iskariot yang memiliki bakat di bidang keuangan. Yudas Iskariot pasti akan berdaya guna sekali untuk Anda dan organisasi Anda nanti. Hormat kami, Pusat Pemeriksaan Psikologi Galilea. Saudara, sekalipun hasil psikologi tadi, hasil psikotes tadi yang ditulis oleh Frank Michalik ini adalah sebuah tulisan imajiner. Akan tetapi kita dapat melihat ada satu hal menarik yang ada di balik itu semua, yaitu pola umum dalam menilai kualitas diri seseorang. Masyarakat dan mungkin kita salah satunya terbiasa untuk memperhatikan apa yang kelihatan, seperti penampilan fisik, background pendidikan, bahkan ada juga yang melihat sampai pada bibit bobot seseorang. Untuk itulah, maka mungkin jika kita tidak mengetahui kisah perjalanan Yesus bersama 12 muridnya sampai pada peristiwa salib dan kebangkitan Yesus, maka Simon anak Yunus alias Petrus akan nampak kurang cocok menjadi murid Yesus. Hal ini membuat saya teringat pada pengalaman Samuel yang diutus oleh Tuhan. Kisahnya dicatatkan dalam 1 Samuel 16. Di sana disampaikan bagaimana Samuel saat melihat Eliab, anak Isai, menilai bahwa Eliab secara fisik cocok untuk menjadi raja menggantikan Saul yang telah ditolak Tuhan. Akan tetapi saudaraku, ternyata penilaian Samuel berbeda dengan Tuhan. Sebab dengan tegas di ayat 7, Tuhan berfirman, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya." Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Saudara, perkataan Tuhan ini mengajak kita untuk tidak cepat menilai seseorang karena penampilan dan segala yang nampak di permukaan.
sebab semua itu bisa saja menipu. Firman Tuhan kali ini mengajak kita untuk melihat jauh lebih dalam ketika menilai seseorang, yaitu melihat isi hatinya. Sebab dikatakan di sana terpancar kualitas hidup seseorang. Untuk itu, mari kita berhati-hati dalam memberikan penilaian kepada seseorang. Dan saudaraku, di waktu yang sama, ada sebuah ajakan juga bagi kita. Mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sehingga kita tidak jatuh pada pencobaan. Dan biarlah dengan demikian saudaraku, kita dapat terus hidup dipandang layak di mata Tuhan yang mengasihi kita. Dengan demikian, kiranya berkat Tuhan kita terus bawa dalam kehidupan ini. Amin.